Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat Abu Isya dan salat sunat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah beserta pendengar Radio Dakwah Darussalam di mana berada. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada malam hari ini, kami informasikan bahwa Masjid Raya Darussalam Samarinda akan melaksanakan malam itikaf mulai tanggal 21 Ramadan sampai dengan selesai. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya kami informasikan hasil selawatan malam kemarin Ramadan ke-19 telah kami terima sebesar Rp1.013.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak sedekah yang sudah Bapak Ibu berikan. Mengharapkan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, rezeki yang melimpah dan keadaan berlipat dan subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Selanjutnya informasi petugas tarawih pada malam hari ini, malam ke-20 Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Tausiah insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Majid SHGMA. Imam insyaallah akan dipimpin oleh Kiai Haji Masruni dan Ustaz Muhammad Arsad. Dengan doa insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Sofwan. Dengan penyelawat akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Yudli dan Ustaz Tasik Ibnu Hatim. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah menjelang salat sunat tarawih yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Abdul Majid SHGMA. Berikut kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu semua yang saya hormati, jamaah Masjid Raya Darussalam yang sangat kita banggakan ini, dan kepada seluruh pendengar Radio Dakwah Darussalam dimanapun Anda berada, kita sangat bersyukur Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan untuk sholat Isya dan mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan sholat tarawih witir. Dan malam ini sudah ada itikaf Pak ya? Belum? Baik ya, malam ganjil ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sekarang kita sudah masuk malam ke-20. Berarti sudah 20 kita lewati, 19 hari kita lewati, ya. Dan segera kita akan memasuki 10 terakhir. Tak terasa Bapak Ibu, perjalanan waktu begitu cepat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan di 10 malam terakhir ini? Kalau kita mengacu pada hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaulnya para ulama kita, ada hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau cerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza jaa al-ashr, apabila telah datang 10 malam, ayat al-ashr al-awakhir, 10 malam terakhir dari Ramadan, apa yang dilakukan oleh beliau? Syadda mi'sar, ia mengencangkan sarungnya. Yang kedua,
ahya lailah, menghidupkan malamnya. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Itu tiga yang dilakukan oleh beliau. Apa yang dimaksud dengan mengencangkan sarung, Pak? Kalau beliau itu kan pakai sarung ya. Apa yang dimaksud dengan mengencangkan sarung? Ada sesuatu yang kita mau angkat, yang kita mau seriusin lagi, biasanya tunggu dulu, kencangin dulu sarungnya. Nah, ya, tunggu dulu, jangan sampai melorot. Nah, kencangkan dulu sarungnya. Artinya yang mau dilakukan itu adalah sesuatu yang lebih serius lagi. Yang tadinya serius juga, tapi begitu ada yang mau diseriusin lagi, betulan pakai sarung, dikencangin dulu sarungnya, ataukah celananya lebih dikencangin lagi. Artinya Bapak Ibu, ketika masuk 10 malam terakhir, Rasulullah SAW itu semakin meningkatkan keseriusannya, kesungguhannya di dalam beribadah. Kemarin-kemarin serius juga, tapi lebih lagi. Kalau kita gambarkan Bapak Ibu kayak pelari 100 meter, semakin mendekati finish itu semakin kencang itu pelarinya. Disitulah puncak-puncaknya seorang pelari untuk mengencangkan, mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk segera sampai ke finish lebih dulu. Bukan kencang di awal saja, kencang di awal, tapi semakin ke sana semakin kencang. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita di Indonesia, termasuk di Samarinda, keluhan semua pengurus masjid. Pak, bukannya semakin kencang Pak, tapi semakin longgar. Itu dia. Hal yang bersamaan, waktu yang bersamaan semakin banyak diskon di mal-mal dan sebagainya. Kita menduga mungkin ketika masjid raya semakin berkurang jamaahnya mungkin ke Islami, atau mungkin di masjidnya sendiri, karena rata-rata kita di sini kan bukan dari, lebih banyak mungkin orang yang bukan dari sekitar masjid raya. Tapi di sana juga sedikit berkurang jamaahnya. Islamik juga berkurang jamaahnya. Pertanyaannya kemana? Kemana Pak? Nah, jadi hal yang sebaliknya, seharusnya semakin kita mendekati finishnya Ramadan itu semakin kencang juga. Apalagi ada nanti di malam Lailatul Qadar itu. Itu makna yang pertama para ulama. Jadi makna mengencangkan itu sarung itu adalah lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Yang kedua, yang kita baca dari pendapat para ulama, mengencangkan sarung itu adalah begitu seriusnya dalam beribadah, begitu sungguhnya dalam beribadah, maka apa yang ada di dalam sarung itu disegel dulu. Paham tak Pak? Disegel dulu, jangan dulu kemana-mana. Nah ini saya harus menggunakan bahasa ini Pak, karena banyak anak-anak di sini. Ada juga yang sudah dewasa tapi belum ini. Nah, disegel dulu yang di dalam sarung, jangan dulu. Jadi kalau mamanya datang colek-colek, Pak, syad dan sarah, syad dan sarah, syad dan sarah. Nah, ingat itu Pak, syad dan sarah. Mamanya juga, ibu-ibu di rumah, kalau datang bapaknya colek-colek, syad dan sarah, syad dan sarah. Ya. Tapi kalau sudah sangat tinggi ibu, daripada piring melayang, ya sudah kasih sudah. Daripada piring melayang, ya kan? Jadi dua makna yang disampaikan oleh para ulama, makna mengencangi sarung dari Rasulullah SAW. Apalagi yang cerita itu adalah Aisyah, istri Nabi satu-satunya gadis yang dinikahi oleh beliau. Menurut riwayat yang kita baca, beliau paling banyak mendapatkan giliran. Ya Allah Pak, tidak usah terlalu terbuka kalau paham kalau lah. Nah, beliau paling banyak mendapatkan giliran. Kadang ada istri beliau yang lebih tua dapat giliran, beliau berkata, silakan ke Aisyah aja ya Rasulullah, saya kasih bagian itu ke Aisyah karena lebih mudah. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh beliau setelah mengencangkan sarungnya? Ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malam Ramadan itu. Apa yang dilakukan? Yang namanya malam itu Bapak Ibu, mulai dari maghrib sampai subuh.
perbanyak dihidupkan. Kelihatan sekali bahwa itu adalah malam Ramadan, berbeda dengan malam di luar bulan suci Ramadan. Ibadahnya Rasulullah semakin banyak, semakin banyak. Itu. Jadi kita Bapak Ibu, ayo salat wajib kita berjamaah semua, mulai dari maghrib, isya, subuh, tambah lagi dengan salat rawatib kita, qabliyah dan ba'diyah kita, tambah lagi ibadah-ibadah yang lain. Apalagi nanti akan ada i'tikaf nanti. Ahya lailah, kata Aisyah. Tapi Bapak Ibu tidak mesti kemudian satu malam suntuk. Apalagi yang PNS, satu malam suntuk malamnya, besoknya kadang masuk kantor. Itu juga. Tapi kena inspektorat. Jadi Bapak Ibu, pendapat para ulama mengatakan tidak mesti semuanya. Paling tidak lebih dari mayoritas malam itu kita manfaatkan untuk beribadah. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi, ayyul qadha ahlahu, membangunkan keluarganya di malam itu untuk beribadah. Dia bangunkan keluarganya, istri-istrinya beliau bangunkan, anaknya dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, ini penting juga Pak. Kalau beribadah jangan sendiri-sendiri aja kita, bapaknya, mamanya, ajak anak-anak. Ya ajak anak-anak pergi salat tarawih, i'tikaf dan sebagainya, supaya ada yang tinggal di dalam memorinya. Meskipun salat tarawihnya mungkin ibadahnya belum semaksimal seperti kita, karena bisa jadi kita juga dulu pada saat umurnya itu seperti itu, tapi paling tidak ada memorinya, ada kenangannya. Dulu saya selalu bersama bapak, sekarang bapak sudah tidak ada. Dulu saya bersama mama, mama sekarang sudah tidak ada. Saya mau lanjutkan itu, saya kangen dengan suasana seperti itu. Tapi kalau kita tidak pernah mengajak anak-anak kita, tidak ada kenangan. Tidak ada kenangan Pak. Jadi ini perlunya, jangan egois Bapak Ibu, hanya Bapak Ibunya yang ini kemudian cuek dengan anak-anaknya. Kalau kita sayang terhadap agama, maka kita akan berusaha mendidik anak kita untuk mewariskan ilmu dan tradisi keagamaan kita. Itu perlu Pak. Karena itu Bapak Ibu mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak setuju, mohon maaf ini pribadi saya. Kalau di perumahan itu, mohon maaf ya, hanya satu versi yang dilakukan, hanya misalnya salat tarawih 20 aja, dilarang yang tarawih 8, dilarang di situ. Atau tarawih 8 aja, tarawih 20 aja. Nah, saya tidak di perumahan yang kami tempati, kita ambil tarawih 20, tapi yang tarawih 8 silakan ketika sudah sampai ini, supaya anak-anak kita itu memorinya, oh ada namanya tarawih 20, ada tarawih 8. Kalau tarawih 8 aja kita terus di perumahan, lama-lama nanti tarawih 20 itu akan hilang dari memori anak-anak kita, generasi kita ke bawah. Ini bukan persoalan mana yang paling baik dan mana yang paling benar. Dua-duanya benar, tapi mana yang akan kita pilih. Jadi kita perlu wariskan itu, ilmu dan tradisi keagamaan kita. Saya kira demikian, barangkali Bapak Ibu mohon maaf atas kekeliruan saya, mohon saya dikoreksi kalau ada yang keliru. Bapak Ibu, Pak, syadda sarung, kencangkan sarungnya. Ibu, kencangkan sarungnya. Kalau ada mencolek-colek, Pak kopi-kopi jangan diterima. Ya, terima kasih. Kopi-kopi tahu artinya? Kalau orang Bugis tahu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.